Qul katakanlah wahai Muhammad, siru ya. Tuh. Kalau katakanlah wahai Muhammad, liman bagi siapa ma fis samawati, liman kepunyaan siapa ma fis samawati, seluruh perkara yang ada di langit wal ardi dan bumi. Kalau katakanlah lillahi, kepunyaan Allah. Kalau mereka tidak bisa menjawab, maka jawabannya tidak ada yang lain kecuali kepunyaan Allah semuanya itu. Kata Allah telah menetapkan ala nafsihi, atas dirinya Allah menetapkan ar-rahmata, rahmah. La yajma'annakum, sungguh Allah akan mengumpulkan kalian semua ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat, supaya memberi balasan amalan-amalan kalian. La raiba, yang tidak ada keraguan, fihi, pada hari kiamat itu mesti akan datang hari kiamat. Alladzina, orang-orang khasiru, yang mereka merugikan anfusahum, diri mereka, merugikan dengan mengamalkan amalan yang menjadikan mereka diazab oleh Allah. Fahum, mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Walahu, dan bagi mereka, walahu, dan bagi Allah, ma perkara sakana yang tinggal fil lailin, di dalam waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Semua perkara itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada waktu malam kepunyaan Allah, yang ada pada waktu siang juga kepunyaan Allah. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aghairallahi, apakah pada selain Allah, atakhidu, aku mengambil waliyan, pembela yang aku sembah. Fatiri samawati, Allah yang menciptakan langit, wal ardi, dan bumi. Wa huwa, dan Allah yud'imu, memberi rizki, wala yud'amu, dan beliau tidak diberi rizki, tidak dikasih rizki. Allah yang memberi, bukan Allah yang diberi. Kalau katakanlah ini, sungguhnya aku umirtu, diperintahkan an akuna, supaya adanya aku awalaman, permulanya orang aslama, yang Islam, tunduk kepada Allah. Wala takunanna, dan dikatakan kepada aku, janganlah sekali-kali kamu minal musyrikin, termasuk menjadi golongannya orang-orang yang musyrik. Nah, semuanya itu agama ini tanah tunduk. Adana ini adalah ketundukan kepada Allah. Pokoknya ya kalau enggak tunduk sama Gusti Allah itu ya enggak agama, itu saja. Enggak bisa ngamalkan agama. Makanya orang-orang mustasyrikin, orang-orang barat mempelajari agama, mempelajari hadis, mempelajari fikih, enggak kenal Gusti Allah, enggak tunduk sama Gusti Allah. Mempelajari cara sholat, cara puasa, ya enggak sholat, ya enggak puasa. Mempelajari wajibnya iman, ya tidak beriman. Mempelajari itu orang-orang musyrik, orang-orang apa itu barat yang mempelajari tentang Islam, hukum-hukum Islam, tetapi mereka tidak dapat mengamalkan Islam. Ilmunya banyak, tetapi mereka tidak bisa amal. Karena apa? Tidak kenal Gusti Allah. Nah, akan coba. Kalau orang itu sebenarnya ada hukum, mencuri itu adalah dosa. Kalau dia ini tidak kenal sama Gusti Allah, maka dia akan melihat kanan, lihat kiri, ada orang enggak? Ada orang enggak? Enggak ada orang. Ambil saja barang itu. Makanya apa? Kalau ada orang berarti tidak boleh, kalau tidak ada orang berarti boleh. Nah, gitu aja. Nah, begitu. Tetapi kalau orang itu beriman kepada Allah, ada orang, enggak ada orang. Ada orang, enggak ada. Ada Allah, ada. Oh, enggak. Saya diawasi Allah. Nah, karena enggak jadi mencuri. Nah, jadi permasalahannya begitu aja.
Makanya hukum agama itu tidak akan bisa diamalkan oleh orang yang tidak takwa, tidak takut kepada Allah, tidak tunduk kepada hukum Allah. Enggak bisa. Maka para mustasyrikin itu pun walaupun mempelajari hukum agama, ya mereka tidak akan bisa mengamalkannya wong tanah enggak percaya sama Gusti Allah. Nah, demikian juga maka dasar untuk bisa mengamalkan agama itu ya kenal dengan Allah, tunduk kepada Allah, takwa. Takut kepada Allah itu dasarnya. Masih belajar seperti apapun kalau tidak takwa enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Semuanya enggak ada gunanya. Justru kadang-kadang hukum agama dibuat tipu-tipu orang lain. Kalau katakanlah ini sungguhnya, makanya wa umirtu an akuna awwala man aslam. Aku diperintah oleh Allah supaya aku menjadi permulanya orang yang Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah. Ini kan dasar segalanya di sini ini. Makanya kalimat syahadat jadi kalimat dasar, maksudnya orang masuk Islam dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau azan kita juga diawali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kenapa ngajak sholat kok diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Biar ingat Allah, tidak ada kekuatan mau datang ke masjid, ya toh, kecuali kalau orang itu ingat kepada Allah. Paling-paling tengok ada teman nggak ke masjid? Nggak ada teman, oh nggak ada teman, sholat di rumah aja. Nah, gitu. Tetapi kalau Allah Maha Besar, Allah direnungkan, Masya Allah, Allah telah memanggil aku untuk datang ke masjidnya, untuk menunaikan salat berjamaah. Ada teman, enggak ada teman, berangkat. Hujan, enggak hujan, berangkat. Nah, karena apa? Karena iman ini ada rasa pengen meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu pengen suatu hajat, contohnya orang yang sangat-sangat pengen ngerokok. Sudah lama enggak ngerokok. Kalau ngerokok itu harus keluar dari kampung, ya. Karena toko rokoknya jauh sekali dan itu gelap-gelap dan hujan-hujan, tidak ada kendaraan, maka dia jalan kaki, gelap-gelap, hujan-hujan, keluar kampung beli rokok. Gitu. Demi itu. Karena apa? Karena ngerti fadilahnya rokok itu. Menurut dia, gitu loh, menurut dia. Demikian juga kalau orang itu ngerti fadilahnya itu, meridhokan Allah. Oh, malam-malam hujan-hujan, dingin-dingin, fi sabilillah lebih aku sukai daripada bersama istri pengantin baru malam pertama. Kata Sayyidina Khalid ibn Walid. Jadi para sahabat itu begitu. Makanya ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Kalau katakanlah wahai Muhammad, ini sungguhnya aku akhafu takut, in asaitu kalau aku menurhakai Rabbi Tuhanku, takut azab yaumin azim, azab pada hari yang agung. Man barang siapa yusraf yang disikirkan azab itu anhu darinya, yauma idzin pada hari itu, hari kiamat, faqad rahimahu maka sungguh telah memelasi dia, menyayangi dia Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika yang demikian itu al-fauzul mubin, adalah keselamatan yang jelas, keuntungan yang jelas. Wa iyyam saskallahu bidur. Akrar.